بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى بآياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Urus Sholat, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah, salawat serta salam. Mari kita terus ajukan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makharijul huruf, nahwu dan shorohnya dengan penjelasan terjemah dan tafsirnya. Yang malam ini yang akan kita bahas adalah surah An-Nisa di ayat pertama. Surah An-Nisa di ayat pertama yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita mulai saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan tinggi yang hebat, dan dihasilkan semua sudah tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa seperti Rasulullah wa berbagai muarif ada tafsir wa bisir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan ini diantaranya adalah ya ayyuhan nas. Di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhan nas, ada kalimat ya ayyuhal ladzina amanu. Ayat ini dipastikan dengan asbabun nuzulnya. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas, ini berarti ayat ini diturunkan dalam periode Makkiyah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka lihat di tafsir, lihat di layar, ya ayyuhan nas itu ayat ahla Makkah, penduduk Makkah, berarti ayat Makkiyah. Kalau kita temukan dalam Al-Quran itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, itu bisa dipastikan itu ayat Madaniyah, kena orang-orang yang sudah beriman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kalau tadi saya baca di permukaan, bacanya begini, ya ayyuhan nas ittaqu, pakai kalimat ittaqu. Begitu diwasol dengan an-nasu, maka i-nya hilang menjadi nasut taqu. Kenapa terjadi demikian? Karena hamzah wasol. Seperti pada kalimat ayat surat Al-Fatihah, ketika kita sholat bacanya ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdi, hamzahnya hidup kasrah, ihdinas, ihdina. Kenapa dibaca karena adanya di awal bacaan. Ketika kalimat itu kita baca dalam bermakulun sholat subuh, ihdina itu diawali, didahului oleh kalimat Allahumma, maka yang terjadi bukan Allahumma ihdina, tetapi Allahumma i-nya hilang. Itulah proses hamzah wasol. Subutuha bil ibtida fadil tuzim ka'adwiha bidayha ma'alkari. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum bimati ketawmi ilmu mutawassil min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ada kalimat yang ganjil. Allah di sini katakan zaujah, istrinya ada. Istri itu kan perempuan.
mestinya menggunakan kalimatnya juga kalimat muannas. Sedangkan di sini zaujah itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Karena muannasnya zaujatah, zaujatun, zaujun, zaujatun. Mestinya kalau menandakan Hawa ini seorang perempuan, Allah mestinya mengatakan wa khalaqa minha zaujataha. Tapi Allah tidak mengatakan zaujataha, melainkan Allah mengatakan wa khalaqa minha zaujah. Yang notabene zaujah itu kalimatnya kalimat mudzakkar, sehingga timbul persepsi jangan-jangan Hawa ini juga seorang laki-laki karena kalimatnya mudzakkar. Nah, apa rahasianya? Yuk kita bongkar nanti. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa bukan wa bassa, bukan sin tapi bukan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran, ambil kita buka ibarat suaranya jauh. Rijalan katsiran wa nisaa. Nah di sini masih banyak yang keliru. Hamzah kalau bertanwin ketika diwakaf, ketika diberhentikan itu menjadi mad iwan. Mad artinya panjang, iwan tukeran. Tukeran dari mana? Dari tanwin. Karena mata kita melihat jelas di atas hamzah itu ada tanwin, tapi kuping kita mendengar dengan jelas di situ tidak ada tanwin tapi adanya panjang. Nah, dari mana panjang itu? Panjang itu dapat tukeran dari tanwin, maka disebut mad iwan. Jangan begini ya, kan sirah wanisa, bukan begitu, bukan. Tapi harus wanisa. Berbeda lagi dengan ayat kursi. Kalau itu nggak ada tanwin, maka hamzahnya harus disukar bimasya, jangan syarat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sama وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. Qalqalahnya cuma qalqalah kubro, bukan qalqalah akbar. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن نحلة، وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
Baik, hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita baca pada malam ini. Silakan pada tidak sekali lagi kita bisa baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Baik, hadirin, mari kita baca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Saat itu belum banyak orang yang beriman, makanya disebut manusia. Karena dakwah Rasul baru dimulai di Mekah. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah kalian Rabbakum kepada Tuhan kalian, takutnya iqabahu kepada siksa Rabb, siksa Allah, dengan cara bi'antutimu. Kalau takut kepada Allah, dekati. Takutnya kepada Allah berbeda takutnya kepada macan, serigala. Kalau kita takut dengan serigala, jauhi. Tapi kalau takut kepada Allah, dekati. Begitu juga takut kepada orang tua, dekati, jangan dijauhi. Takut sama preman, jauhi. Berarti premannya sama apa? Saya nggak ngomongin. Takut sama guru, dekati. Alladzi khalaqakum, ya Allah telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Siapa? Adam. Bulan-bulan kemarin saya di Facebook yang namanya medsos yang kadang-kadang menyesatkan. Maka Bapak jangan terlalu percaya terhadap fatwa yang ada di medsos. Saya lupa lagi. Kiai NU mengatakan bahwa Adam itu punya ibu, ibunya namanya Ummu Nisa. Ini ada aja NU bikin malu gue. Saya sebagai orang NU, masya Allah, belakangan ini kacau banget orang NU ini. Ada punya ibu. Terus kalau ada punya ibu berarti punya ibu juga kan? Kalau punya ibu punya bapak berarti kacau. Wa khalaqa minha zawjaha. Setelah Adam, ceritanya banyak. Ketika Adam dites sama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan malaikat protes dalam surat Al-Baqarah 31 surat. Kenapa Allah Adam menjadikan khalifah, bukan kami saja malaikat, karena kami lebih mulia, lebih suci, tidak pernah maksiat. Telah diadakan tes oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, kalau kalian merasa mampu, katakan ini apa benda, apa namanya apa. Ternyata malaikat mengatakan, Rabbana, ya Allah, kami tidak tahu illa ma'alamtana, kecuali kau beritahu dulu. Begitu ditanya Allah kepada Adam, wahai Adam, ambi'u bi asma'i, katakan kepada kami semua, malaikat dan Allah, apa benda ini namanya dan apa fungsinya. Adam menceritakan semuanya dengan jelas dan faktual. Ini namanya anu, fungsinya anu. Ini namanya anu, fungsinya anu. Ini namanya anu, fungsinya anu. Semua Adam tahu, semua Adam hafal, dan jawabannya semua benar. Maka kata Allah, malaikat, kamu paham kan sekarang siapa yang lebih pintar, kamu kalian apa Adam? Maka sebagai hadiahnya teka-teki cerdas cermat yang dimanakan oleh Adam, ya Adam, usul anta wajau juga bil jannah. Lagi-lagi wajau juga, bukan wajau jatuhkan. Mestinya kan tas muannas wajau jatuhkan, tapi lagi-lagi usul anta wajau juga, bukan wajau jatuhkan. Nah, sebagaimana di sini khalaqa minha zawjaha, enggak zaujata. Kenapa? Sehingga ada persepsi jangan-jangan Hawa itu seorang laki-laki juga. Berarti kalau begitu jeruk makan jeruk tuh Adam.
Tidak tadi. Maksudnya Allah mengatakan jauh Hawa bin Mani diciptakannya Adam itu min indah yusra dari iga Adam yang sebelah kiri. Maka masuk dalam nyanyian seorang istri diciptakan dari iga suaminya yang sebelah kiri. Kalau bapak raba-raba iga sebelah kiri itu hilang atuh, yang kanan kena, yang kiri hilang atuh. Pasti semua laki-laki iga kirinya hilang atuh. Itulah diambil oleh Allah, diciptakan seorang perempuan yang menjadi istrinya. Nah, istri ini jangan dihina, jangan dinomor duakan dalam keluarga, karena Allah mengatakan bukan manas tapi mudzakkar, artinya sama-sama kuat. Jangan nomor duakan istri, karena tidak mungkin sang suami bisa sukses tanpa dukungan seorang istri. Ini kalau ngaji begini sama emak-emak ini senang banget emak-emak dengarnya. Rokaan, beringkaan, kata Ustaz juga kan. Kenapa memang pakaiannya begitu? Jadi dalam keluarga itu tidak ada suami nomor 1, istri nomor 2, anak nomor 3. Tidak. Setara. Kesuksesan suami adalah kesuksesan istri. Fakta. Ketika Presiden Soeharto masih hidup ibu tinnya, walaupun sudah tua, Presiden Soeharto gagah perkasa kemana-mana jalan, petentang gagah. Begitu meninggal ibu tin, kelihatan langsung loyal. Istri. B.J. Habibie dengan kecekatan langkah dan otaknya didampingi oleh Ibu Enu, langkahnya kencang, otaknya sinar. Begitu meninggal Ibu Enu, loyal. Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi ditinggal istrinya, saat itu disebut amal hazard. Nabi nangis, Nabi nelangsa, Nabi galau, sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Gara-gara Nabi galau, ngelamun, sedih, ditemani oleh Sayyidina Hamzah di Ismail gara-gara ditinggal istrinya. Kalau Nabi saja ditinggal istrinya kacau, kalau Pak Soeharto saja ditinggal Ibu Tin, kalau Pak Habibie saja ditinggal Enu kacau, jamaah dulu semua kalau ditinggal istri bagaimana? Kawinlah. Posisikan istri sebanding dengan kita. Maka Hawa itu diciptakan dari tulang iga, bukan dari tulang kaki. Maka perempuan haknya dengan diinjak-injak, karena perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki. Dan juga jangan sekali-kali perempuan itu disanjung-sanjung terlalu tinggi, nanti mangkat. Karena perempuan juga bukan diciptakan dari tulang kepala, sederajatkan sama kita. Antara suami dan istri bagaikan roda gerobak kanan dan kiri, harus jalan dua-duanya. Coba Bapak bayangkan, seandainya suami dan istri tidak sejalan, roda kanan jalan ke depan, roda kiri jalan ke belakang, bagaimana nasibnya gerobak? Itulah suami istri, setarakan suami dan istri. Maka Nabi Muhammad, istrinya walaupun lebih daripada satu, sejahtera dan tidak pernah ada persengketaan yang tentara, karena Nabi Muhammad memposisikan istri sederajat dengan beliau. Bahkan beliau mengatakan, khairukum la ahlikum, yang terbaik di antara kalian umatku
adalah yang terbaik buat keluarga kalian, buat istri kalian. Ana khairun li ahli, aku adalah orang yang terbaik kepada istri dan keluargaku. Wah, kalau ada ibu-ibu senang banget dengar ini. Itulah rahasianya. Maka dikatakan jauh jahat bukan jauh jantah, sederajat. Wa basa minhum rijalan katsira, dan dari Adam dan Hawa itu melahirkan anak keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Karena Siti Hawa sekali hamil kembar-kembar, maka cepat berkembangnya. Dan ketika itu wattaqullah, dan kalian takutlah kepada Allah, alladzi tasaalun, yang kalian cari bertanya kepadanya di Arab. Innallaha kana 'alaikum raqiba, Allah Maha menjaga semua kalian. Wa atul yatama amwalahu, berikanlah anak yatim hartanya. Wala tatabaddalu khabisa bit thayyib, dan jangan gantikan yang jelek dengan yang baik, dengan yang bagus. Seandainya kita dititipin anak yatim diadopsi di rumah kita, silakan makan bareng bersama kita, tapi harta anak yatim jangan dirubah-rubah. Seandainya ayahnya meninggal, anak yatim itu dititip mobil Avanza, silakan pakai bersama kita, makan bersama kita, tapi jangan digantikan. Dari ayahnya dititip Avanza, ditinggal Avanza, kita punya sigrat, ditukar tuh Avanza yatim dengan sigrat yang punya kita. Itu tidak boleh, tidak boleh. Bagaimana warungnya, usahanya, pertaniannya, kebunnya dikelola sama kita, kita makan dari kebunnya, silakan. Apalagi anak yatim itu sudah diadopsi menjadi anak angkat dari kita. Wala taqulu amwalahu bila amwalikum, dan jangan campurkan harta anak yatim antara kita sehingga kita makan sekenyang-kenyangnya. Innahu kana huban kabira, karena perbuatan itu adalah dosa yang sangat besar. Huban aidan ban kabira. Wa itu belatuk situ. Dan seandainya kalian takut mengurusi anak yatim itu, takut tidak adil kemakan hartanya, karena sudah gede umpamanya, takut haram melihat wajahnya, melihat tubuhnya, menyentuh kulitnya, takut haram, maka fankihu, silakan nikah anak itu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa anak angkat bisa dijadikan istri, karena anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung, walaupun sudah disertifikasi tidak bisa. Anak angkat hakikatnya tetap orang lain yang tidak dapat hak wali, tidak dapat hak waris dan lain sebagainya. Bahkan fankihu boleh dinikahi. Yang kedua, nikah di sini mato palaku binanisa, nikah 2 dan 3 itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan karena nafsu, bukan karena gengsi supaya menjadi imam istrinya nambah 1 lagi jadi 2. Kenapa ustaz istrinya 2? Nanti kalau istrinya 2 kan cuma di mana-mana gua jadi imam. Bukan itu. Nabi Muhammad SAW istrinya setelah Khadijah meninggal, istrinya bukan nafsu, bahkan Masya Allah kalau cerita seakan-akan menghina, tapi bukan menghina. Maria Kendia itu siapa? Orang hitam janda yang tidak ada nafsu. Tujuannya ibadah, menjaga
keharaman menjaga ketidakadilan boleh dinikah, bukan nafsu. Kalau dengan nikah yang sekarang istrinya lebih dari satu, nafsu apa ibadah? Gengsi akan apa nolong? Dan dengan pedenya, karena istrinya muak langsung maju jadi imam. Woi, Ustaz. Yang berhak menjadi imam itu yang istri yang kedua itu nomor 7. Nomor pertama ilmu dulu. Walaupun istrinya satu ilmunya tinggi, dia yang berhak menjadi imam. Yang mentang-mentang istrinya 2 baca Fatihah aja balero. Istri yang lebih dari itu nomor kesekian, bukan nomor pertama. Nomor pertama ilmunya, fikihnya, qiraatnya, bukan langsung yang punya istri 2. Bagi umat Allah punya nisa, masna boleh 2, wasulasa dan boleh 3, warubah dan boleh 4. Kalau kita pinjam bahasa Inggris, sebenarnya yang punya bini satu itu belum punya istri. Kalau kita pinjam istilah bahasa Inggris, yang baru punya bini satu itu belum punya istri. Itu kan bahasa Inggris, satu itu apa? 1, 2, 2, 3, 3. Kalau punya bini 3 baru punya istri. Kalau punya bini 1 baru iswan, belum punya istri. Bagi umat Allah kumina disebut masna wa syurut. Aisnata isnati wa salasana wa salabaraan wala tajidu ala lihat di ayat wala tajidu ala dhalika, tidak diperbolehkan punya istri lebih dari 4. Bagi satu Allah ta'dilu, jika kalian tidak mampu adil, bahwa tidak cukup punya istri 1, karena punya istri 2 pasti terjadi ketidakadilan, pasti bohong. Bapak kenal Kiai Haji Ahya Al-Ansori. Beliau pernah dekat ke saya pernah dekat ke beliau. Saya bercanda datang ke pesantren beliau dalam rangka mengundang beliau ceramah di daerah saya berkelakar, ajarin saya supaya bisa nyandung. Apa kata dia? Gampang. Kok gampang ya? Gampang. Oh, nyandung gampang. Yang penting punya pabrik. Punya pabrik. Pabrik apa ya? Pabrik bohong. Kiai Al-Ansori mengatakan yang penting punya pabrik bohong. Kalau sudah punya pabrik bohong baru bisa nyandung. Karena orang yang nyandung pasti bohong. Jujur aja Bapak, seandainya Bapak nyandung sekarang, istri pertama nanya sama Bapak, Pak, sebenarnya cantikan saya apa cantikan istri Bapak yang kedua? Apa jawabnya? Halo? Pastikan jawabannya cantik kamu. Kok kalau cantik kamu Bapak menikah lagi? Pabrik bohong. Maka kata Allah, bahwa tidak cukup 1. Allah malaikat iman atau amat kalian dari keadaan. Waktu nisa seperti dihina sambil dinikmati Indonesia. Satu lagi, kasihkan, berikan kepada wanita mas kawinnya. Baitin nama manusiain, dan mas kawin itu intinya boleh dimakan bareng sama suami. Ini selama ini ada berkembang bahwa mas kawin itu haram dinikmati oleh suaminya. Siapa bilang?
Mas kawin memang hak perempuan. Tapi kalau perempuannya ikhlas ridho, kata si perempuan, jangankan mas kawin, kan diri saya aja saya serahkan sama akang. Silakan Pak Inti, aku kalau senang hati Pak Guru makan bareng, silakan. Jangan percaya orang yang mengatakan mas kawin itu tidak boleh dimakan suamimu. Silakan Pak Guru, hadiah, mari makanlah dengan pemberian itu sebagai makanan yang sedap. Malian dan baik, tidak ada larangan kalau istrinya memberikan. Kata istrinya, jangankan soal mas kawin, jiwa saya aja saya serahkan sama kamu. Sedap lagi baik akibat. Wala tusuha wala humilati ya Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan datang. Malam ini cukup sampai sini dulu. Dimaafkan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.